Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait polemik atau tensi perpolitikan Indonesia yang makin memanas, bahkan cenderung terlalu panas hingga menimbulkan chaos dan juga kerusuhan. Teman-teman, hari ini Pak Jokowi akan menerangkan pandangannya terkait demo ada hingga kisruh yang terjadi di depan gedung DPR dan bagaimana cara menanggapi pemerintah terkait polemik ini. Kita ketahui memang teman-teman ada beberapa kelompok yang sengaja menghasut mahasiswa untuk berbuat anarkis. Dari aksi yang mulanya hanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapatnya berubah menjadi chaos, bahkan saling serang antara pihak kepolisian dan juga mahasiswa. Kita juga sempat melihat teman-teman itu gerbang gedung DPR sampai runtuh akibat pergolakan yang terjadi antara mahasiswa dan juga para petugas keamanan. Dan hari ini teman-teman kita bakal juga mendengarkan atau menyimak pandangan Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Nah, untuk itu teman-teman kita langsung saja simak pernyataan lengkap dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat sore. Ya, negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo. Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Apa? Oh, ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo menanggapi polemik yang terjadi baru-baru ini, yaitu demo besar-besaran mahasiswa, buruh, dan juga elemen masyarakat di depan gedung DPR dan juga KPK. Di sini Pak Jokowi menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak melarang adanya aksi, tidak melarang rakyat Indonesia untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum. Hanya saja tidak boleh dilakukan dengan anarkis, bahkan sampai merusak fasilitas umum. Karena sejatinya teman-teman, fasilitas umum itu dibiayai oleh kita sendiri, oleh pajak yang dibayarkan para pegawai, para pedagang, para pengusaha. Tentu hal itu harus dijaga bersama-sama. Jadi saya yakin para mahasiswa yang mengemban ilmu di universitasnya masing-masing lebih paham terkait hal ini. Kita paham sendiri terkait pentingnya menjaga negara dengan tidak melakukan anarkisme, bahkan sampai pengerusakan. Saya pun agak miris memang teman-teman saat kemarin melihat beberapa video-videonya saat ada oknum-oknum yang saya yakin itu bukan dari golongan mahasiswa, dari BEM-BEM universitas-universitas yang melakukan perusakan. Kalau kita lihat lagi teman-teman, mungkin di video-video itu kita lihat mereka tidak menggunakan alma mater, bahkan terkesan seperti preman yang memang disewa untuk melakukan kekisruhan, memprovokasi mahasiswa, sehingga mahasiswa pun ikut terpancing untuk melakukan anarkisme. Jadi saya yakin teman-teman ini memang ada oknum intelektual, ada kekuatan yang sengaja untuk menghasut mahasiswa melakukan anarkisme. Nah,
Mungkin teman-teman, ini saya memang tidak mau menuduh, tapi ada beberapa video yang menunjukkan kecurigaan banyak pihak terkait siapa sih sebenarnya dalang dari pengerusakan, dari kerusuhan di depan gedung DPR. Ini salah satunya ada footage dari petinggi PDIP, Bapak Masinton Pasaribu, yang dalam videonya teman-teman tampak malu-malu menyebut bahwa jangan salahkan kami rakyat jika pemerintah, jika DPR tidak mendengarkan suara rakyat, maka kami bisa saja menggulingkan pemerintahan yang sah yang telah dipilih oleh rakyat dan sampai membubarkan DPR. Nah, biar gak penasaran dan tidak disebut hoax teman-teman, kita mending langsung saja simak ini video selengkapnya. Ya, maka mahasiswa tadi menyampaikan batalkan revisi undang-undang pilkada. Permohonan mahasiswa sesederhana itu kok. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan itu suara rakyat. Kalau itu tidak didengarkan, jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya pada pemerintah, menuntut presiden turun segera dan menuntut DPR segera dibubarkan. Bagi mahasiswa meminta betul-betul dibatalkan atau tidak sih, Bang? Ya, itu yang diminta oleh teman-teman mahasiswa. Kita minta supaya itu dibatalkan sesuai dengan aspirasi teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat sipil dan lain sebagainya. Berarti belum dibatalkan. Ya, kalau tadi pernyataan dari salah satu wakil ketua DPR menyatakan supaya itu ditunda. Tapi ditundakan belum tentu dibatalkan. Artinya bisa aja besok ada Yang elemen masyarakat sipil, mahasiswa, ya, dan elemen gerakan pro demokrasi lainnya meminta itu dibatalkan, bukan ditunda. Maka kita minta supaya semua DPR dan pemerintah, ya, pemerintah segera membatalkan ini. Ya teman-teman, barusan kita telah tampilkan videonya pernyataan dari Masinton Pasaribu, salah seorang petinggi PDIP yang terang-terangan melakukan ajakan, hasutan, atau ya bisa teman-teman jabarkan, definisikan sendiri apa artinya kalau misalnya di depan kamera, di depan gedung DPR mengajak mahasiswa, kalau misalnya ini memang pemerintah tidak mendengar suara kita, maka kita akan gulingkan, maka DPR akan kita bubarkan. Ya, gimana pendapat teman-teman? Apakah ini memang sangat layak disebutkan oleh mantan anggota DPR sendiri? Apakah ini pantas disebutkan di depan kamera yang dilihat oleh banyak sekali muda-mudi Indonesia? Dan bagaimana pendapat teman-teman? Tentu teman-teman bebas ya mencurahkan isi pandangan teman-teman di kolom komentar, yang jelas tetap sopan dan jangan saling sindir menyindir. Ya, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.